Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ristika, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Perkenalkan, saya Dinda Mulia Putri, NPM 20160023, kelas PGSD 2A. Saya akan menyampaikan materi UTS analisis bab 1-5 Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Bab 1, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Teknologi merupakan mata kuliah umum yang merupakan hasil gabungan dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar. Pendidikan lingkungan sosial budaya merupakan studi telaah terhadap masalah-masalah kealaman, sosial, dan kejiwaan dalam perspektif pendidikan untuk alternatif pemecahannya. Sejauh ini, para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat, dari hasil pemikiran manusia yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, berupa filsafat. Lahirlah 3 rumpun ilmu, yaitu 1. Ilmu-ilmu kealaman, 2. Ilmu-ilmu sosial, 3. Ilmu-ilmu budaya. Dari ketiga rumpun itu diwujudkan menjadi 3 mata kuliah, yaitu 1. Alamiah dasar, 2. Ilmu sosial dasar, 3. Dan ilmu budaya dasar. Selanjutnya, B. Ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi, mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Maka, strategi belajar mengajarnya tidak terlalu menekankan pada aspek kognitif, teoritik, dan keterampilan motorik, melainkan lebih menekankan pada konatif, pembinaan moral, mental, nilai-nilai, dan makna dari kajiannya. Untuk itu, melihat lebih dekat pada hakikatnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi, serta ilmu apa saja yang menjiwainya, perlu kiranya memperhatikan rincian berikut. 1. Pendidikan. 2. Lingkungan sosial budaya. 3. Sosial. 4. Budaya. Dan 5. Teknologi. Selanjutnya, pengkajian PLB termasuk ke dalam kajian ilmiah, tetapi berada pada tataran kajian dan pengetahuan, bukan pada tataran disiplin ilmu tertentu seperti ekologi, psikologi, sosiologi, atau biologi. Pengetahuan masih bersifat umum, sedangkan ilmu sudah bersifat khusus. Apalagi untuk disiplin ilmu tertentu. Disiplin ilmu itu semakin mengerucut, semakin tajam, semakin mengkhususkan pada objek yang lebih spesial atau khusus. C. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Tujuan dari pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi adalah yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, yang tidak terpisahkan dari alam sekitar. Selanjutnya, 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. Selanjutnya, D.
pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan dan budaya teknologi. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan sosial, budaya, dan teknologi adalah dengan menggunakan 1. Pendekatan interdisipliner. Selanjutnya 2. Pendekatan multidisipliner. 3. Pendekatan transdisipliner. Pendekatan kordisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun. Selanjutnya ada ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan interdisipliner ialah inter atau terpadunya. Selanjutnya ada pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Selanjutnya ada pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, metode-metode pemecahan masalah dari sekian banyak metode atau cara kerja yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Terdapat 3 metode sebagai berikut. 1. Metode riset. 2. Metode pemecahan masalah. 3. Metode inquiry. Baiklah, langsung saja lanjut ke materi yang kedua. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisahkan antara jiwa dan raganya. Kata individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju, lebih dewasa. Timbul berbagai pendapat dari berbagai aliran mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan dapat besar. Pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian. Bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada pada kemudian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 1. Pendirian nativistik. 2. Pendirian empiristik dan environmentalistik. 3. Pendirian konvergensi dan interaksi onismisme. Selanjutnya, kedudukan manusia sebagai makhluk individu. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan, atau sebagai diri pribadi. 2. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, B. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang
bila ia hidup di tengah-tengah manusia. 5. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. A. Peran manusia sebagai makhluk individu. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. 4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. C. Pengembangan potensi manusia. Ada beberapa pendekatan yang ada pada manusia, yaitu 1. Pendekatan fungsional. Fungsi yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. 2. Pendekatan sosial. Berdasarkan pendekatan ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Baiklah, langsung saja lanjut ke materi yang ketiga atau bab 3. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seseorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. B. Metode pendekatan dan cakupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Metode-metode pendidikan sosial. A. Metode langsung adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. B. Metode tidak langsung adalah mengadakan hubungan secara langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. 2. Pendekatan dalam pendidikan sosial. A. Pendekatan ditinjau dari segi sasarannya. 1. Pendekatan mentalistik, yaitu suatu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya. 2. Pendekatan kondisioner, yaitu usaha pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan. 3. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. A. Cara pendekatan memaksa. B. Cara pendekatan penyesuaian. C. Cara pendekatan mendorong. Selanjutnya 3. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. A. Sikap toleransi. B. Solidaritas. C. Saling menghargai. D. Tolong menolong. Selanjutnya C. Sikap sosial siswa di sekolah dasar. Ada jujur. Jujur adalah perilaku yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. D. Masalah sosial di sekolah dasar. 1. Tidak mau bekerja sama atau gotong royong. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Membolos. Selanjutnya ada E. Budaya di lingkungan sekolah dasar. 1. Pengertian budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah. Budaya sekolah bersifat dinamik. 2. Unsur-unsur budaya sekolah. Bentuk budaya sekolah muncul sebagai fenomena yang unik dan menarik karena pandangan, sikap serta perilaku yang hidup dan berkembang di sekolah mencerminkan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam dan khas bagi warga sekolah yang dapat berfungsi sebagai semangat membangun karakter siswanya.
Setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu kultur akademik, kultur sosial, budaya, dan kultur dekomutasi. 3 karakteristik sekolah. Budaya sekolah yang sehat memberikan peluang sekolah dan warga sekolah yang berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. 4. Pengembangan budaya sekolah. Modal pengembangan budaya di sekolah meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan tataran sosial, pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa, dan evaluasi budaya sekolah. 5. Tujuan dan manfaat pengembangan budaya. Manfaat yang diperoleh dengan pengembangan budaya sekolah yaitu 1. Menjamin kualitas kerja yang lebih baik. 2. Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segi jenis dan level, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. 3. Lebih terbuka dan transparan. 4. Menciptakan kebersamaan dan rasa saling tanggung jawab. 5. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Selanjutnya, langsung saja ke materi yang keempat atau bab 4. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. B. Peran hukum dalam masyarakat. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berkewajiban pelanggaran-pelanggaran dan dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. 1. Pengertian moral. Pengertian moral. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. 2. Dinamika penerapan nilai moral. Aspek penting yang terkait dengan nilai adalah adanya objektivisme dan subjektivisme yang melekat. Objektivisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai mendahului penilaian, oleh karenanya validitas nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai. Sedangkan subjektivisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai tergantung pada kesadaran yang menilai. Oleh karenanya, nilai sama dengan penilaian. 3. Perbedaan antara kesopanan dan moral. Kedua kaidah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia, bersifat intersubjektif, dan berkenaan tentang hubungan sesama manusia. Selanjutnya, perbedaannya adalah kaidah moral. Adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Tidak hanya itu, kaidah moral juga memberikan struktur dalam masyarakat. Selanjutnya D. Peran nilai dalam membentuk karakter siswa di sekolah dasar. 1. Pengertian karakter pendidikan. Membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan negatif atau yang buruk. 2. Prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Karakter yang paling dasar untuk mengelola kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
1. Membangun dan menguatkan kesadaran mengenai akan habisnya dan rusaknya sumber daya alam di Indonesia. 2. Membangun dan menguatkan kesadaran serta keyakinan bahwa tidak ada keberhasilan sejati di luar kebijakan. 3. Membangun kesadaran dan keyakinan bahwa kebinekaan sebagai hal yang kodrati dan sumber kemajuan. 3. Penyebab krisis karakter di Indonesia. A. Terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. B. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada modal fisik. C. Surutnya idealisme berkembangnya pragmatisme overdoses. D. Kurang berhasil belajar dalam pengalaman bangsa sendiri. 4. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seseorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas. Dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada ekstensinya. Selanjutnya, fungsi keluarga antara lain: A. Mengatur seksual. B. Reproduksi. C. Sosialisasi. D. Pemeliharaan sosial. 5. Peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah fitur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter siswa dalam menghadapi tantangan global. Baiklah, langsung saja lanjut ke materi yang kelima atau bab 5. Bab 5. Interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. 1. Pengertian interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Gilin and Gilin pernah mengadakan pertolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Proses asosiatif terbagi dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Proses disosiatif mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan pertikaian. A. Bentuk interaksi asosiatif. 1. Kerjasama. Beberapa orang sosiolog menganggap bahwa posisi merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lainnya menganggap mereka bahwa kerjasama merupakan proses utama. 2. Akomodasi. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan. Berarti suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara dua orang, perorangan, dan kelompok manusia. B. Bentuk interaksi disosiatif. 1. Persaingan. Persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa memperhatikan guna kekerasan. 2. Kontroversi. Kontroversi bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. 3. Pertentangan. Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai atau kekerasan. B. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Bergen mendefin
definisikan sosialisasi, yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 2. Bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk proses sosialisasi, seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak. Selanjutnya ada pendidikan sepanjang hidup atau lifelong education. Selanjutnya ada pendidikan berkesinambungan atau cognitive education. 3. Pola sosial. Jigger menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua pola sosialisasi, yaitu sosialisasi dengan cara represif, yaitu menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Sosialisasi dengan cara partisipasi merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku baik. Imbalan dan hukuman bersifat simbolis. Anak diberi kebebasan, anak menjadi pusat sosialisasi, dan keluarga menjadi general order. Selanjutnya C. Masyarakat dan komunitas. 1. Masyarakat atau society. Terdapat perbedaan antara masyarakat dan komunitas. Definisi mengenai masyarakat telah dikemukakan oleh beberapa pakar ilmu seperti Craig, Rutherford, Balachi, dan yang lainnya, yakni karakteristik dari masyarakat itu terutama 1. Terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal. 2. Menempati kawasan tertentu. 3. Memiliki kebudayaan. 4. Serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-anggotanya. 2. Masyarakat setempat atau community. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat atau community adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Perasaan anggota masyarakat setempat dengan anggota lainnya didasari adanya persamaan tempat tinggal. Perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community statement. Setiap community statement memiliki unsur 1. Seperasaan, 2. Sepenanggungan, 3. Saling memerlukan. Selanjutnya 3. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Menurut Surjono Sukamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi lain diabaikan. Lain dengan pandangan orang kota, mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya sangat diperhatikan. Pembagian kerja pada masyarakat kota sudah sangat spesialisasi. Begitu pula jenis profesi pekerjaan, sudah sangat banyak macamnya. Seseorang mendalami pekerjaan pada satu jenis keahlian yang semakin spesifik dan pekerjaan mereka pun ada saling ketergantungannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.